Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Salsa di sini sebagai ahli gizi yang akan mendampingi proses konseling Bapak hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Kemal. Baik, Bapak Kemal, bagaimana kondisinya hari ini Pak? Apa masih ada keluhan sesak nafas dan juga batuk di malam hari? Iya masih Bu, biasanya waktu berbaring itu lebih terasa bebannya. Baik, jadi sebelum lanjut ke konseling, saya mau menjelaskan kalau konseling ini tuh bersifat rahasia ya Pak. Jadi semua informasi yang Bapak sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk proses perawatan saja. Konseling ini berlangsung sekitar 10-15 menit. Bagaimana, apa Bapak bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baik, jadi tujuan konseling hari ini yaitu untuk membantu Bapak menemukan pola makan yang tepat sehingga bisa mencukupi kebutuhan gizi tanpa memperberat kerja jantung. Kemudian beberapa tahapan yang akan kita lakukan, yang pertama ada asesmen mulai dari antropometri yaitu tinggi badan dan juga berat badan, kemudian biokimia, fisik klinis, dieteri, histori atau pola makan serta ekologi. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan permasalahan gizi, lalu edukasi terkait pola makan yang tepat, kemudian menetapkan target perubahan pola makan, serta yang terakhir adalah mengevaluasi perkembangan perubahan pola makan. Bagaimana Bapak? Apa sudah siap? Iya sudah siap. Baik, untuk yang pertama kita lakukan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan dulu ya Pak. Jadi silakan. Silakan bisa naik ke timbangan ya Pak. Berdiri tegak, pandang lurus ke depan untuk berat badannya. Oke, sudah selesai. Lanjut. Di depan untuk kepala, punggung, bokong, berarti kulit menempel. Baik, untuk berat badannya, tinggi badannya sudah selesai. Angkat bisa duduk. Nah, jadi berdasarkan pengukuran tadi diketahui kalau tinggi badan Bapak itu 172 cm. Kemudian berat badan Bapak itu 110 kg. Nah, akan tetapi tadi saya lihat Bapak ada edema di tungkai ya, betul ya Pak? Ya. Jadi hasil pengukuran tadi itu lebih besar dari berat badan Bapak yang sebenarnya. Jadi ini sudah saya hitung untuk berat badan kering atau berat badan Bapak sebenarnya yaitu 99 kg. Sehingga status gizi Bapak berdasarkan perhitungan IMT yaitu 33,4, termasuk obesitas tingkat 2, yang artinya berat badan Bapak itu berlebih sehingga bisa memperberat kerja jantung. Selanjutnya saya akan melakukan asesmen terkait keluhan fisik. Bapak ada keluhan sesak nafas, batuk di malam hari, serta edema di tungkai, betul ya Pak? Baik, kemudian untuk data klinis berdasarkan hasil pengukuran, ini tekanan darah Bapak tinggi yaitu 160 per 100 mmHg atau termasuk hipertensi tingkat 2. Kemudian untuk nadinya ini juga tinggi yaitu 118 kali per menit atau termasuk takikardia. Nah, ya betul Pak. Selanjutnya saya akan melakukan asesmen terkait pola makan Bapak. Dalam sehari biasanya Bapak makan berapa kali? 3 kali Bu, pagi, siang, sama malam. Baik, kita evaluasi dari makan pagi dulu ya Pak. Biasanya mengonsumsi apa? Nasi sama lauk Bu, seringnya ayam goreng crispy. Baik, nasi sama ayam goreng crispy. Untuk nasinya biasanya menggunakan centong yang mana Pak? Yang asal centong ya. Baik, kemudian untuk ayam goreng biasanya mengonsumsi seporsi yang mana Pak? Yang B satu porsi ya baik. Kemudian untuk makan siang biasanya mengonsumsi apa Pak? Seringnya nasi sama lodeh tambah lauk. Baik, untuk porsi nasinya apa sama seperti makan pagi tadi? Iya sama. Kemudian untuk tampelannya biasanya satu porsi yang mana Pak? Yang B. Yang B satu porsi. Baik, selanjutnya untuk makan malam biasanya mengonsumsi apa Pak? Biasanya nasi sama sarden kaleng. Nasi sama sarden kaleng. Nasinya porsinya sama ya Pak? Ya sama. Kemudian sarden kalengnya biasanya yang mana Pak porsinya? Ya ini. Yang A satu porsi ya? Ya. Baik, kemudian untuk konsumsi serat baik dari buah dan sayur seberapa sering Pak? Sangat jarang Bu. Sangat jarang. Baik, kemudian
Untuk konsumsi kudapan dalam sehari biasanya berapa kali? Hampir nggak pernah. Hampir tidak pernah ya. Kemudian untuk aktivitas fisiknya? Sangat jarang. Oke, baik. Jadi saya simpulkan ya Pak, berdasarkan pola makan Bapak tadi itu diketahui pola makan Bapak itu belum seimbang dan juga belum teratur karena hanya dari asupan 3 kali makanan utama tanpa kudapan. Kemudian yang kedua, asupan lemaknya itu masih tinggi dari ayam crispy, makanan berlodeh, sama jeruan. Kemudian asupan natriumnya ini juga masih tinggi, yaitu dari sarden kaleng, serta asupan dari serat baik dari buah ataupun sayur itu masih rendah. Tuh, nah selanjutnya saya jelaskan terkait permasalahan gizi yang Bapak alami. Yang pertama adalah asupan makan berlebih yang mengakibatkan obesitas. Hal ini dikarenakan karena pola makan Bapak itu berlebih dari kebutuhan serta aktivitas fisik yang kurang. Bisa dilihat dari asupan Bapak tadi berlebih serta IMT-nya obesitas. Kemudian yang kedua adalah asupan natrium Bapak itu tinggi. Hal ini karena sering konsumsi makanan kaleng. Bisa dilihat dari tekanan darah Bapak itu tinggi, termasuk hipertensi tingkat 2. Kemudian permasalahan gizi yang terakhir adalah pengetahuan terkait diet jantung itu masih rendah. Bisa dilihat dari pola makan Bapak yang sering mengkonsumsi lemak jenuh dan juga masih tinggi natrium. Kemudian dari pola makan Bapak tadi, menurut Bapak bagian mana nih yang perlu diperbaiki? Mungkin dari makanan boleh masih ya. Saya paling sering makan itu. Baik, dari skala 0 sampai 10, seberapa penting nih bagi Bapak untuk mengurangi makanan berlemak dan juga asin? Mungkin di angka 8. Tinggi ya Pak, di angka 8. Kenapa nih Pak kok di angka 8 bukan di 4 atau 5? Soalnya saya sudah sering sesak, Bu, jadi takut makan. Baik, jadi Bapak mau rubah pola makan tidak untuk mengatasi keluhan. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan dengan mudah terkait pola makan Bapak yang tepat, yaitu diet rendah lemak jenuh, rendah garam, serta tinggi serat. Nah, dari dia di atas kita akan mencapai beberapa tujuan, yaitu mengontrol tekanan darah, kemudian mencukupi kebutuhan gizi, mencapai berat badan ideal secara bertahap, serta mengatasi keluhan sesak nafas, batuk, dan juga edema. Nah, beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dari asupan lemak jenuh itu harus dikurangi, seperti dari konsumsi ayam goreng, kemudian makanan berlemak seperti lodeh serta jeroan. Kemudian asupan garamnya ini juga masih tinggi, jadi harus dikurangi, seperti konsumsi sarden kalengan, serta meningkatkan asupan baik dari buah, asupan serat baik dari buah ataupun sayur. Kemudian dari pola makan Bapak yang tadi yang harus diperbaiki itu yang pertama ada konsumsi ayam goreng crispy. Ini bisa diganti dengan ayam tanpa kulit dengan cara direbus, dipanggang ataupun dikukus. Kemudian dari ikan sarden kalengan ini bisa diganti dengan ikan segar, gitu Pak. Nah, selanjutnya di sini juga ada bahan makanan yang dianjurkan dan juga tidak dianjurkan. Untuk nasinya ini ada kentang, roti, gandum, kemudian sayurnya ada bayam, brokoli, buncis, kemudian buahnya pisang, pepaya, apel, proteinnya ikan, ayam tanpa kulit, tambah tempe, sama susu rendah lemak. Nah, makanan yang tidak dianjurkan ada makanan tinggi garam, kemudian makanan cepat saji, gorengan, daging berlemak, minuman berkafein, serta alkohol gitu. Nah, selanjutnya saya akan buatkan rencana menu sehari ya Pak yang bisa Bapak praktekkan di rumah. Jadi yang pertama ini ada nasi tim 100 gram atau bisa dilihat di sini setara dengan 1 centong. Kemudian tumis ayam cincang itu 40 gram setara dengan 1 potong sedang. Kemudian buah pisang itu 110 gram atau setara dengan 1 buah. Kemudian untuk selingan paginya bisa mengonsumsi bubur, telur, nasi merah. Ini 170 gram atau setara dengan 1 mangkok kecil.
Kemudian makan siangnya ada mashed potato 100 gram atau 1 buah sedang kentang. Kemudian scrambled egg itu 60 gram atau 1 butir telur. Kemudian salad sayur, wortel dan juga buncis itu 75 gram atau setara dengan 1 potong sedang. Kemudian buahnya itu bisa jeruk 110 gram atau 1 buah. Kemudian selingan sorenya ini ada puding buah naga yaitu 75 gram atau setara dengan 1 porsi. Kemudian makan malamnya ada nasi merah 100 gram atau 1 centong. Kemudian buah kuning ikan kakap itu 150 gram atau 1 mangkok kecil. Kemudian buahnya ini ada buah mewang 110 gram atau 1 buah. Kemudian yang terakhir ada selingan malam, ini bisa bubur hazelnut yaitu 170 gram atau 1 mangkok kecil. Itu Pak. Nah, dari penjelasan saya di atas ada yang ditanyakan Pak? Tidak, Ibu. Baik, kemudian selanjutnya dari beberapa anjuran pola makan yang saya sampaikan tadi, menurut Bapak mana nih yang Bapak yakin untuk bisa lakukan dulu? Saya mau mulai dari mengurangi gorengan, Bu. Wah, itu pilihan yang bagus Pak. Selain itu, apa Bapak bersedia mengurangi makanan asin? Iya, bisa saya coba. Baik, jadi target kita adalah mengurangi gorengan, mengurangi makanan asin, serta meningkatkan asupan serat baik dari buah dan juga sayur. Bagaimana Pak? Apa sanggup? Iya, saya sanggup. Oke, baik. Jadi selanjutnya, apakah ada hambatan Pak untuk mencapai target tadi? Mungkin karena sudah kebiasaan makan gorengan. Jadi sulit ya Pak. Kemudian selain itu apa ada lagi? Di rumah juga sering masak yang digoreng. Kalau gitu kita cari solusi sama-sama ya Pak, yaitu mengurangi gorengan itu secara bertahap saja. Kemudian meminta bantuan istri untuk menyiapkan makanan yang lebih sehat dengan cara direbus, kukus, ataupun dipanggang. Bagaimana Pak? Apa bisa dilakukan? Iya, Bu, bisa dicoba. Baik, kemudian kita akan melakukan monitoring ya Pak, yaitu selama 1 minggu ke depan Bapak akan mencatat bahan makanan dan juga minuman apa saja yang dikonsumsi, kemudian pola makan Bapak, serta keluhan sesak nafas dan juga batuk itu seberapa sering atau sudah mereda gitu. Nah, pencatatannya bisa dilakukan di HP atau buku saja yang merasa Bapak mudah untuk diingat saja. Gimana Pak? Apa sanggup? Ya, sanggup. Oke, baik. Selanjutnya di rumah biasanya Bapak siapa yang menyiapkan makanan? Istri saya, Bu. Oke, baik. Jadi nanti bisa meminta pertolongan istrinya untuk menyiapkan makanan yang lebih sehat ya Pak. Baik. Jadi Bapak tidak perlu khawatir karena tidak sendiri, ada keluarga di rumah yang mendukung Bapak. Ya, terima Oke, kasih banyak. baik. Pak Kemal, sebelum konseling ini kita akhiri, saya mau mengkonfirmasi nih apa yang harus Bapak Kemal lakukan di rumah untuk mencapai target konseling. Mungkin dengan mengurangi gorengan, makanan asin, dan mulai memilih makanan yang lebih sehat. Oke, baik, sudah tepat ya Pak Kemal. Kemudian catatan selama 1 minggu ke depan nanti akan kita evaluasi sama-sama. Oke, untuk mengetahui bagaimana perkembangan perubahan dari pola makan itu. Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti konseling. Ya, baik. Terima kasih juga, Ibu. Iya, sama-sama Pak, semoga Anda sembuh. Ya,